uulan, tapos kapag may mga siguro mga 3 feet na yung mahukay, aftershock, babalik na naman yung lupa na nahukay. Kaya yung family mismo, sabi na hindi na lang, baka madagdagan pa ang ano ba, baka may matabunan na naman. Kaya inintuan na lang. Nalungkot din eh, siyempre hindi nila na ano yung mahal nila sa buhay na yung iano talaga sa sana maabot dito yung tulong sa gobyerno sa mga tao na wala ng bahay, ganyan. O tapos hindi pa talaga makatrabaho kasi ang trabaho sa mga tao dito sa lupa at sa dagat. Yung sa dagat matakot sila na mangisda kay baka biglang lalaki ang alon. Ingani nga edad na ako 48, karon pa jud ako naramdaman ang kakusgon jud. Bilang lindol, karon jud ang pinakakuyaw nga linog. Kay hagsa jud ang mga balay ba. Nagdasal ako ng Panginoon na sana matulungan kami. Na may mga tao na tumulong sa amin sa pagkain araw-araw kasi wala na kaming trabaho, wala na kaming bahay. Dili na jud siya mapuslan. Nag-evacuate na lang mi sa bukid para nami matulugan. Kay wala naman may matulugan. Ba naman jud kayo among balay. Tutok yung ano, yung simento ng kalsada. Matulungan kami sa sitwasyon namin ngayon dahil para sa amin talagang mahirap na dito kami sa ng karsada, tabing karsada, tapos may mga bata matutulugan nila, talagang mahirap. Tapos si Mrs. may sakit, makahida sa ganito, tinitiis lang niya dahil wala namang choice. Napakahirap talaga kasi yung hindi mo naranasan ba yung ganito, ganun, kahit saan ka na lang matulog, lalo na yung magluluto ka, yung hindi normal. Kailangan talaga namin dito, sir, is pagkain at tubig. Kasi yung bahay namin nasa tabing dagat po. Kaya kami nandito, tatakot na takot po kami sa dagat kasi hindi pa bumalik sa normal at saka yung bundok. Parang mag-landslide. Duka di Sulawesi Tengah semakin mendalam. Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut bertambah menjadi 3 orang.
Selain menelan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan 17 warga mengalami luka berat, 91 orang luka ringan, serta berdampak pada lebih dari 6.400 jiwa. Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan sedikitnya 1.652 rumah mengalami kerusakan dan ratusan gempa susulan masih terus terjadi, membuat warga dihantui rasa cemas. Di tengah situasi darurat, pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan terus mengerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak. BNPB bersama TNI, Polri, serta pemerintah daerah menyalurkan logistik dan mempercepat penanganan di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Sigi untuk memastikan respons darurat berjalan optimal. Sementara kebutuhan mendesak seperti tenda pengungsian, air bersih, layanan kesehatan, hingga pembersihan puing bangunan terus menjadi prioritas di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Babak baru hubungan Amerika Serikat dan Iran tampaknya semakin nyata. Di tengah upaya meredakan ketegangan, kedua negara dikabarkan akan menandatangani nota kesepahaman di Swiss yang membuka peluang masuknya investasi fantastis senilai 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.100 triliun rupiah ke Iran. Dana jumbo tersebut disebut berasal dari sektor swasta global dan akan difokuskan untuk mengembangkan sektor energi, logistik, manufaktur, hingga transportasi. Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi ekonomi Iran yang selama puluhan tahun terisolasi akibat sanksi Barat. Namun, pencairan dana raksasa tersebut baru akan dilakukan jika Teheran dan Washington berhasil mencapai perjanjian permanen dalam 60 hari ke depan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran juga diminta memenuhi sejumlah syarat, termasuk membatasi program nuklirnya dan menerima pengawasan internasional yang ketat. Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satu pun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran pun tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.